عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan dari Pondok Pesantren Ustaz Isbul, yang saya hormati, saya muliakan para jemaah salat subuh Masjid Besar Al-Irsyad Parepare, yang saya banggakan dan selalu saya doakan anak-anakku, para santri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang umat muslim, itu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah juga memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka. Kalaulah bukan karena keberkahan Al-Quran, tentu kita tidak bisa bertemu secara langsung. Alhamdulillah, dengan keberkahan Al-Quran, walaupun saya datang dari jauh-jauh, namun bisa bertemu dengan para jemaah sekalian, terkhusus lagi pada anak-anak para santri. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan akhlak Al-Qur'annya menjadi seorang pemimpin karismatik dunia yang disegani oleh kawan-kawannya dan juga disegani oleh lawan-lawannya. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing atau berbagi lah, karena sebetulnya bukan untuk menggurui atau mengajar dari para jamaah sekalian. Kenapa? Karena sudah banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari guru-guru kita di sini. Adapun saya berdiri di tengah-tengah para jamaah sekalian hanya untuk berbagi apa yang sedikit saya punya. Berbicara tentang kemuliaan penghafal Quran itu sudah banyak dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang paling populer, khairukum man ta'allama al-Qur'ana, apa sambungannya? Wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya. Jadi yang terbaik dari kalian bukan yang tinggi pangkat dan jabatannya. Yang terbaik di antara kalian bukan yang paling banyak tanahnya, bukan yang banyak rumahnya, bukan yang banyak mobilnya, bukan yang top dan populer, bukan. Tetapi yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, seperti anak-anakku sekalian. Jadi kita jangan pernah merasa minder, ya, jangan pernah merasa, justru bangga. Kenapa? Karena Rasul sudah memberikan predikat khairukum, sebaik-baik, paling baik, tidak ada yang kalah baik. Itulah orang yang belajar Al-Quran seperti kalian. Makanya itu para jamaah sekalian yang punya anak, yang punya cucu, keturunan, tolong diarahkan masuk ke pondok tahfidz.
sekurang-kurangnya satu orang dari keturunan kita itu bisa hafal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pembela di hari kiamat. Pembela di hari kiamat. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghafal Quran adalah profesi yang tidak mengenal kata pensiun. Tidak ada pensiunnya penghafal Quran. ASN ada pensiunnya. Dokter ada pensiunnya. Polisi, tentara ada pensiunnya. Penghafal Quran ada enggak pernah dengar penghafal Quran pensiun? Ada. Saya pensiun Ustaz jadi penghafal Quran. Umur 50 tahun saya pensiun saja, tidak ada. Terus Ustaz, penghafal Quran kapan pensiun? Pensiunnya penghafal Quran ketika ajal datang menjemput. Disitulah para penghafal Quran akan pensiun dan berhenti untuk menjaga Al-Quran. Anakku sekalian, kalian ini setelah masuk di sini menghafal Quran, jangan berhenti sebelum mati. Ya. Yang sampai bilang, saya di pesantren saja. Kalau dari pesantren tidak usah ngaji lagi, tidak usah murojaah lagi. Nah, wajib itu. Tugasnya penghafal Quran itu wajib, fardu ain, menjaga Al-Quran sampai mati. Ya. Ya. Anakku sekalian dan para jemaah sekalian, luar biasa itu tugasnya penghafal Quran. Kenapa tidak mengenal kata pensiun? Mau dia kecil, besar, tua, muda, pokoknya selama hayat masih dikandung badan, nafas masih ada, wajib kita jaga Quran. Dan yang membuat kita sering malas untuk menghafal Quran karena yang pertama diingat murojaah itu. Dan itu penyakitnya penghafal Quran. Kuntu murojaah, malas murojaah, malas nak ulang hafalan. Itu penyakitnya penghafal Quran. Penyakit itu. Dan kalau penyakit itu dibiarkan bisa jadi akut, bisa jadi stadium 3. Kalau sudah akut, hilang semua hafalannya. Yang tadinya hafiz Quran jadi hapus Quran. Ya, anakku sekalian, menghafal itu mudah. Yang susah itu adalah ketika kita malas murojaah. Guru-guru kita dulu pernah berpesan, ya. Nah, janganlah engkau sekali-sekali tinggalkan hafalan Quranmu. Jikalau kamu tinggalkan hafalan Quranmu selama sehari, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama seminggu. Jikalau kau meninggalkan Quranmu selama seminggu, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama sebulan. Kalau kamu tidak pernah murojaah, tidak pernah madarasah selama sebulan, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama setahun. Dan itu benar itu. Silakan dibuktikan kalau Anda tidak percaya. Ya. Ada penghafal Quran, dulunya 30 juz nih. 30 juz. Pas selesai dites, coba baca juz 1, tidak bisa baca juz 1. Hilang semua, Ustaz. Jadi hafalan Quran itu beda dengan memori HP. Beda. Ya. Kalau memori HP kita foto masih tersimpan di galeri, mau setahun yang penting tidak dihapus. Kalau hafalan Quran coba-coba saja, coba-coba lagi. Hafal terus jangan dibaca. 2 hari pasti lupa dia. Lupa dia. Di murojaah saja bisa lupa, apalagi sama sekali tidak. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, luar biasa itu pekerjaannya penghafal Quran. Tidak ada tandingannya itu, dunia dan seisinya tidak ada, tidak bisa. Kenapa? Karena dia harus jaga Quran. Rasulullah SAW khatam tiap malam tahajud. Sahabat-sahabat ada yang 3 hari, Imam Syafi'i 3 hari, ada yang 1 minggu khatam. Jadi tradisi murojaah itu sudah dimulai dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Jadi tidak ada istilah penghafal tidak murojaah. Dia wajib murojaah. Ya. Itu luar biasa mulianya dan beratnya tugas dari penghafal Al-Quran. Makanya para jemaah sekalian yang ada anaknya, cucunya, masukkan di pondok tahfidz. Jangan makin ragu-ragu, Ustaz, apa kerjanya Ustaz? Kalau masuk pondok tahfidz ada juga ijazahnya.
jadi PNS kah jika nanti kalau masuk ini penghafal Quran, jadi tentara kah jika nanti, jadi polisi jika nanti. Anak saya mau jadi dokter Ustaz, kalau jadi penghafal Quran nanti cuma jadi imam masjid saja, jadi marbot saja, jadi doja saja. Yang kita hafal ini adalah kitab yang paling mulia. Justru kenapa kita seorang muslim ragu dengan kebesaran dan keberkahan Al-Quran? Tidak ada sejarahnya penghafal Quran yang hidupnya menderita. Tidak ada penghafal Quran yang hidupnya sengsara, apalagi tidak bisa makan karena tidak punya uang. Jadi anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, tidak usah makin khawatir nantinya jadi guru ngaji saja katanya. Guru ngaji profesi mulia. Sampai kita menganggap enteng guru ngaji. Iya, kalau guru ngaji di Indonesia ya gajinya sedikit. Kalau guru ngaji di Madinah, di Mekah, guru ngaji yang di Masjid Nabawi, serendah-rendah itu gajinya 10 juta dia per bulan. Yang kalau kita pergi umroh, pergi haji, yang biasa panggil haji, baca di sini ya, itu digaji itu 10 juta itu profesi paling bawah itu. Semakin banyak namanya dia catat, semakin banyak gajinya. Coba yang ke 10 juta. Di sini ada enggak PNS yang gajinya 10 juta? Enggak ada. Kita di Indonesia, terutama di Makassar, Sulsel, ya, kalau misalnya les pelajaran lain, oh iya nak cepat kok berapa? 1 juta. Nanti saya pinjamkan kau uang. Tenang saja. Pas guru mengaji datang, kenapa kok? Guru mengaji ku pak, berapa nak minta? 50.000. Itu guru ngaji bu, uang terus saya di mulutnya. Bayangkan kalau guru ngaji minta. Nah pikir 100 kali ke keluar, oh nyamanya dia minta korong 300.000, 400.000. Les lain 1 juta, nah dia korbankan uangnya. Ya Allah, bagaimana bisa? Penghargaan kita kepada guru, bagaimana kita bisa dapat berkahnya ilmu kalau gurunya saja tidak kita senangkan hatinya? Anakku sekalian, jangan suka melanggar peraturan ya. Senangkan hatinya guru. Bagaimana setelah senangkan hatinya guru? Dibawakan enggak kue terus? Bukan kue. Kamu harus memperbaiki diri, rajin hafal Quran, rajin setoran ya. Itu kalau hati guru senang, happy, berkahnya banyak untuk kalian. Tapi kalau kalian selalu buat marah, buat kecewa guru kalian, itu susah ilmu kalian sampai. Jadi sekali lagi, tidak ada penghafal Quran yang hidupnya sengsara atau menderita. Tidak ada. Dimanapun dia tinggal, di bumi manapun dia berpijak, selama dia masih pegang Quran, insya Allah hidupnya tidak akan tersesat, tidak akan menderita. Apalagi hidup miskin, tidak ada penghafal Quran hidup miskin, tidak ada. Ya. Minimal dia ada yang dia mau makan, ada. Ya. Jadi sekali lagi anak-anakku, tolong dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya di sini untuk bisa hafal Quran 30 juz ya. Jangan cuma 5 juz. Harus full 30 juz. Ya. Harus full 30 juz. Kenapa? Ya. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran. Pada hari kiamat akan dikatakan nanti kepada para penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil. Wahai para penghafal Al-Quran, bacalah, Iqra wartaqi, dan naiklah engkau di tingkat yang paling atas. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau membacanya pada waktu di dunia. Ya, coba bayangkan, bukan cuma di dunia kalian disuruh membaca, di hari akhirat nanti penghafal Quran disuruh juga membaca Quran kembali. Baca, terus kau naik ke tingkat yang paling atas, kemudian setelah itu baca dengan tartil. Nah, tartil itu membaguskan hukum-hukumnya, dibaca dengan tenang, huruf per huruf, terus dibaguskan hukumnya, dipelihara hukum-hukumnya. Ya, contohnya bagaimana Ustaz? Ya, contohnya misalnya
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi itu dia tartil, ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, jadi sedikit lagi saya melenceng. Jadi ada 3 tempo dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada namanya at-tahqiq. At-tahqiq itu untuk orang yang baru belajar, metode yang paling lambat, caranya lambat sekali. Wan nazi'ati gharqa. Diikuti lagi, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Wan nazi'ati gharqa. Lanjut lagi. Wan nashitati was-sabihati sabha. Itu namanya tahqiq untuk orang yang baru belajar. Terus kedua tadi tartil, ya. Yang ketiga namanya al-hadr, yang biasa dipakai Syekh As-Sudais. Jadi tempo bacaan cepat tapi tetap menjaga hukum tajwid. Ya, contoh misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu namanya al-hadr. Ya. Jadi nanti di hari kiamat kita disuruh membaca dengan tartil. Ya. Terus lanjutan hadisnya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di hari akhirat nanti sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Jadi kalau kita baca ayat terakhir sebelum kita mati, juz 30, juz amma saja, kedudukan kita ya kedudukan juz amma. Derajat kita derajat yang begitu saja. Hafal 5 juz ya derajatnya derajat 5 juz. Hafal 30 juz ada enggak derajat di atasnya? Tidak ada. Surganya VVIP, kelas bisnis. Ya, surganya penghafal Quran bukan kelas ekonomi, Pak. Dia kelas bisnis. Kelas bisnis apa isinya, Ustaz? Pejabat kah? Pengusaha kah? Bukan. Terus isinya apa, Ustaz? Isinya para nabi dan malaikat yang mulia. Itu isinya VVIP. Penghafal Quran ikut juga nimbrung di situ. Coba yang kan, mau enggak? Terus bilang, Ustaz itu kan di akhirat, Ustaz. Di dunia apa sih kau tahu menghafal Quran? Bisa jika jadi PNS. Nah cita-cita saya jadi PNS, Ustaz. Cita-cita saya jadi pilot, jadi anggota, jadi dokter. Bisakah? Tidak ada yang tidak bisa. Coba kita lihat sekarang. Sudah banyak kampus yang memberikan beasiswa gratis SPP untuk penghafal Quran. Iya kan? Ada lagi kedokteran. Mau masuk kedokteran 30 juz, bebas tes, bebas biaya. Tentara polisi 10 juz, lulus tes. Iya kan? Coba yang kan mulianya menghafal Quran. Tidak usah khawatir sekarang anakku sekalian, para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah khawatir masukkan anak ke penghafal Quran, tidak akan hilang dan tersesat di dunia, apalagi di akhirat. Jadi susah juga. Banyak juga sebagian orang tua sebelum masuk pondok, Ustaz, ya kenapa Ki? Bilang ada jika ya, ada moga ijazahnya ini Ustaz, karena saya takut anak saya tidak ada masa depannya. Ya la haula wala quwwata illa billah. Coba yang masuk pondok tahfidz dia bilang nanti tidak ada masa depannya. Ustaz sekolahnya bagaimana Ustaz? Ijazahnya bagaimana Ustaz? Susah juga kalau di pikiran kita, yang hanya ada di pikiran kita hanya selembar kertas itu. Karena kan banyak juga ijazah yang banyak ijazahnya masih pengangguran. Ya. Ini yang perlu kita perbaiki. Jangan pernah ragu sama keberkahan Al-Quran. Ya. Apalagi kalau cuma dibandingkan dengan dunia, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan baju dinas, tidak ada apa-apanya.
Saya saja secara pribadi itu tidak pernah ada minat sedikit pun untuk menjadi PNS atau ASN sampai saya mati. Terus Ustaz kerja apa? Kerja saya cuma guru ngaji. Saya cuma guru ngaji. Kalau ditanya kerjanya apa? Guru mengaji. Yang kita ajar, yang saya ajar anak-anak santri. Itu saja kerja saya. Tiap hari, mulai dari bangun subuh sampai tidur kembali, kerjanya yang ngajar ngaji. Sampai kapan Ustaz ngajar ngajinya? Pensiun Ki Garanti tidak ada pensiun. Selama saya masih sehat kuat, sampai mati saya ngajar ngaji. Enggak ada istilah suatu saat jadi PNS dah. Orang penghafal Quran kalau dia sudah merasakan nikmatnya bersama Quran, lupa dia kalau di dunia ini ada yang namanya pekerjaan yang seperti itu. Lupa dia. Memang kerjanya enggak mau selain Quran saja. Ulama-ulama dulu itu yang ahli qiraat, ahli Quran, dia tidak mau ada pekerjaan lain, memang ngajar ngaji aja. Setelah dia datang belajar jauh-jauh merantau, pulang ke kampungnya, di masjidnya di situ ngajar ngaji mulai dari pagi sampainya malam. Besok gitu lagi, besok gitu sampai dia mati. Bahkan ada yang mati sambil dia ngajar. Bayangkan. Jadi anakku sekalian, sebaiknya kalian kalau sudah khatam, pulang ke kampung kalian, bangun pesantren di kampung kalian. Minimal rumah kalian itu jadikan taman-taman Al-Quran. Kenapa? Kalau penghafal Quran kerja-kerja lain bisa lupa hafalannya. Bisa lupa hafalannya. Dan banyak terjadi itu ya. Beberapa kawan-kawan saya setelah dihafal Quran masuk ke profesi lain. Masuk jadi pegawai kantoran, masuk jadi pegawai bank malah. Masih ada hafalanmu tinggal setengah. Itu lagi saya tidak tahu kemana dia. Nah itu juga susahnya. Jadi kalian harus cari aktivitas. Suatu saat nanti walaupun nanti sibuk di kantor, cari aktivitas kalian tak bisa mengajar. Murojaah. Untuk murojaah Al-Quran itu harus dilakukan. Harus wajib dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran. Yang jelasnya hidup bersama Quran sangatlah indah, sangatlah nikmat. Ya. Dan sekali lagi tidak ada penderitaan dan kesengsaraan buat para penghafal Al-Quran. Jadi jangan makin ragu ibu-ibu. Mungkin ada anak atau gadis, ya tidak usah makin ragu sama menghafal Quran, dinikahkan Ustaz kan tidak ada pekerjaannya Ustaz, dia belajar mengaji, cukup moga itu? Cukup insyaallah, semut saja cukup. Semut saja ada rezekinya, kok kita ragu sama penghafal Quran? Ya tidak usah makin ragu, mungkin hanya dilihat, oh dong ini Ustaz dia cuma keluar masuk masjid saja ini kerjaan Ustaz. Berapa gajinya itu imam masjid? Ya itu yang pikiran kita memang selalu itu saja yang kita pikirkan ya. Jadi sekali lagi anakku sekalian, berjuang dari sekarang, bersabar menghadapi bimbingan guru ya. Menghafal Quran itu butuh waktu yang lama ya. Bukan hanya 1 bulan. Bukan 1 bulan hafal Quran, 2 bulan hafal Quran, bukan ya. Harus bertahun-tahun itu hafal Quran. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar, dia hafal surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Cuma kan, bukan saya suruh kita 8 tahun di sini, enggak. Saya tidak suruh. Artinya bersabar menghadapi bimbingan guru, hafalannya dimurajaah ya. Jangan lanjut ke juz selanjutnya kalau belum lancar juz sebelumnya. Mau lanjut ke juz 2, jangan lanjut ke juz 2 sebelum lancar juz 1. Lanjut pun nanti setelah selesai juz 2, jangan lanjut ke juz 3 sebelum lancar juz 1 dan juz 2. Indikator lancarnya gimana Ustaz? Caranya bisa sima'an, bisa tasmi'. 2 juz itu tanpa kesalahan, tidak ada salahnya, itu sudah lancar. Lanjut 3, 4, 5 dan seterusnya. 30 juz jangan langsung diwisuda. Kalau wisuda namanya wisuda abal-abal namanya ya. Jadi selesai 30 juz, ustadznya harus kasih persyaratan. Kalau mau diwisuda wajib baca 30 juz dalam waktu sehari. Lihat Quran enggak usah tidak, Anda lihat Quran belum ya. Itu baru bisa baca Quran bisa baca Al-Quran 30 juz selama 1 hari. Start subuh, khatam malam. Sendiri ya, sendiri. Nah, itu baru. Itu ujiannya. Jadi jangan kita ini asal-asal, oh itu sana pondok sana Ustaz.
Katanya cuma 3 bulan 30 juz, itu cuma setahun, itu cuma ini. Wah, di situ sana di Al-Irsyad, bertahun-tahun. Ya, mending di sini bertahun-tahun. Memang begitu hafal Al-Quran, harus bertahun-tahun. Ya. Kalau saya ditanya, Ustaz, berapa tahun murojaah? Saya sampai sekarang murojaah. Sudah berapa tahun? Dari 2008. Mulai hafal Quran sampai sekarang sudah berapa tahun? Coba itu. Sampai sekarang. Murojaah kamu sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jadi murojaah itu pekerjaan sampai mati itu. Ya. Jangan dikira murojaah itu bisa tinggal, Ustaz, kayak HP, memori HP, enggak, hilang itu hafalan Quran. Hilang dia. Dalam sebuah riwayat, hafalan Quran itu lebih cepat terlepas daripada unta yang tidak terkekang lehernya. Hafalan Quran itu lebih cepat terlepas daripada anak panah dari busurnya. Coba yang kan cepatnya itu hilang hafalan Quran. Coba baru dihafal besok lupa. Jangan besok, biasa 2 jam kemudian lupa. Sebelum tidur ingat, pas bangun tidur lupa. Coba kan cepat hilangnya. Itulah hafalan Quran, ya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup dan semoga bisa menjadi pelajaran kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Isbul, kepada seluruh asatid, para pembina, para jamaah sekalian yang telah ikut pada jamaah subuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita sebagai keluarga Allah atau para penghafal Al-Qur'an. Semoga kita bisa berjumpa lagi, bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.